gimmick itu ibarat mecin, penyedap rasa. Jadi supaya orang tertarik ya untuk mengunyah sesuatu ya produk. Saya lihat itu ya gimmick itu perlu gitu. Kenapa? Perlu. Iya perlu. Bukan gimmick itu adalah strategi gitu, jembatan. Seperti apa dana kampanyenya dan seterusnya itu harusnya ada dashboard khusus di masing-masing partai yang itu tersambung dengan dashboard yang dikelola oleh KPU. Selamat datang kembali di talk show Fitra TV bareng saya Beta sebagai host, dan saya nggak sendiri. Kali ini saya ditemani kakak, mas kita semua ya, Pak Sekjen, kita biasa sebut beliau ya. Ada Mas Misbah Hasan di sini. Makasih Mas sudah mau ikut ngobrol-ngobrol nih, aku ajakin ngobrol-ngobrol. Ya, kali ini tuh kita lebih banyak bahas tentunya yang sekarang lagi mengemuka nih Mas. Ya, apalagi kalau bukan soal paslon-paslon ya. Ya, menarik ini. Menarik ya. Jadi nanti kita lebih banyak menggali gitu Mas ya soal kan semua paslon sudah punya atau sudah nge-share ya visi misi masing-masing ya, yang ya ada yang tipis, ada yang sedang, ada yang tebal banget gitu kan. Nah menarik Mas, kalau dilihat saat ini kan semua kayaknya bertarung soal gimmick politik nih ya. Gimmick politik kayaknya jadi salah satu bisa disebut primadona atau cara-cara kampanye ya. Nah tapi saya juga ingin nanya ke Mas Misbah sesuai dengan kepakaran Mas Misbah gitu kan di dalam isu anggaran gitu Mas. Kira-kira kalau Mas Misbah lihat dari seluruh, kita sebut calon penguasa deh ya, calon penguasa, ya calon penguasa negeri ini gitu Mas. Dari visi misi mereka, terlihat nggak sih kebijakan atau arahannya masing-masing paslon ini ya mengenai keberpihakan anggaran Mas? Ini kan jadi satu concern yang ternyata semakin kesini kita makin banyak melihat kasus-kasus ya yang di-up oleh banyak sekali berita ya Mas ya. Suap, terus belum lama ya permainan-permainan soal konstitusi gitu kan Mas ya, oleh kepala daerah, pejabat negara kita lah, dan itu memang ya memang persoalan tata kelola kan Mas di situ. Nah jadi kalau Mas sendiri gimana? Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu tentang menarik nggak sih gimmick politik menurut Mas Misbah nih ya? Iya, kalau selama ini kan memang ketiga calon yang sudah fix ya, ada Amin, terus ada Prabowo Gibran, dan ada Ganjar Mahfud kan, itu memang mencoba untuk melakukan komunikasi politik, terutama kepada pemilih ya, pemilih yang saat ini jumlahnya relatif banyak itu dari kalangan muda. Betul, nah, itu yang menarik, dan ini kebanyakan itu masih swing voter gitu ya, masih pemilih-pemilih yang bisa dikatakan belum memilih secara fix gitu. Dia bukan loyalis istilahnya. Bukan loyalis dari masing-masing calon ini, paslon ini gitu ya. Makanya ketiga calon ini saya rasa semuanya melakukan gimmick politik gitu ya, karena itu merupakan strategi komunikasi sebenarnya, strategi komunikasi agar mereka itu bisa mendekat ke pemilih yang ditarget gitu ya, terutama yang swing voters tadi itu, atau memang dia ingin mencitrakan sesuatu yang berbeda dari yang selama ini menjadi persepsi publik gitu kan. Nah jadi itu yang coba dikemas gitu ya, terus menjadi gimmick politik agar mereka mungkin bisa lebih civilized gitu ya, lebih memasyarakat gitu ya, merakyat gitu ya, merakyat dan seterusnya. Nah itu yang
sebenarnya ini strategi politik saja, dan saya rasa pemilih kita di Indonesia, meskipun sekarang ini banyak anak muda atau pemilih-pemilih yang selama ini sudah pernah ikut pemilu sebelumnya, pemilu sebelumnya, saya rasa mereka sudah mulai cerdas gitu dan bisa membaca apakah ini gimmick politik atau memang sesuatu yang alami gitu ya, alami. Nah, sekarang ini sih memang ya gimmick politik itu sedang tren gitu. Lagi tren banget. Sedang tren, tetapi ya kita harus betul-betul cermat gitu ya. Jangan terjebak hanya pada gimmick politik, karena oke lah itu bisa membuat kita enjoy terus senang gitu ya dengan gimmick-gimmick yang dilakukan oleh para pasangan calon itu, tetapi itu sebenarnya kalau itu dilakukan terus-menerus, sebenarnya itu potensi pada kepalsuan. Dan jadi kayaknya sekarang juga beberapa ya Mas, ada anak muda, kalau yang aku perhatikan di media sosial jadi medan pertempuran kan sekarang ya. Itu kayaknya ada sih Mas yang kalau baca komen tuh kan, komen netizen, aduh bosan banget deh gitu. Terus mana gagasannya gitu kan, ditanya kok nggak jawab misalnya, ya hal-hal semacam itulah yang kelihatannya jadi menarik ya. Ya, mungkin memang harus ada gagasan real ya yang ditawarkan kepada publik gitu ya, kepada masyarakat pemilih ini. Kira-kira gagasan-gagasan yang itu tidak awang-awang gitu ya, yang lebih konkret gitu, itu apa sih gitu. Itu yang mungkin menarik sekali untuk kita diskusikan lebih lanjut, kita perdalam gitu ya, karena kita tahu kan ketika pasangan calon ini sudah menyampaikan visi misinya gitu ya. Betul. Sudah kita baca lah, kita dengar visi misinya apa, semuanya bagus-bagus gitu ya. Bagaimana ada yang komitmen perubahan misalnya. Komitmen perubahan dengan mendekatkan seluruh program kegiatannya kepada masyarakat, kelompok-kelompok rentan gitu. Ada yang memang visinya bagaimana membangun Indonesia gercep atau membangun Indonesia menjadi Indonesia emas ya, 2045 misalnya, dengan tahapan-tahapan yang mungkin sudah dikalkulasi ya, sudah dihitung oleh masing-masing pasangan calon. Tetapi itu yang seharusnya dikemas kemudian menjadi program-program yang real gitu ya, yang konkret, ya, Mas. Masuk akal gitu ya, tidak mengawang-awang, tidak mengada-ada, tetapi memang ada roadmap yang jelas kapan itu akan dicapai dan langkah-langkahnya apa. Itu yang seharusnya ditawarkan oleh pasangan calon itu kepada masyarakat ya. Tidak hanya sekedar misalnya hanya bagi-bagi sembako atau bagi-bagi bantuan sosial dan seterusnya, yang itu juga ya itu sudah model lama lah. Model lama lah, iya betul. Tapi memang gagasan-gagasan real yang itu sebenarnya bisa mencerminkan kebutuhan rakyat. Betul, sepakat saya Mas. Nah kalau itu kan sedikit Mas review dari pemilu yang lalu kan ya Mas ya. Kalau persoalan anggaran secara spesifik penyelenggaraan pemilunya nih Mas, karena ya ini kita bicara capres, cawapres, kemudian juga kan tata kelolanya ya, manajemen pemilu. Ada catatan yang paling kritis nggak sih Mas soal pengelolaan anggaran pemilu sendiri nih, kalau yang Mas lihat ya gitu ya, Fitra ya terutama ya, lihat dari pemilu yang lalu gitu, apa Mas yang kira-kira paling urgent sekali gitu? Ya, yang pertama kan memang ketersediaan anggaran untuk pemilu ini gitu ya, apakah sudah dirasa mencukupi atau tidak, dan kalkulasinya apakah nanti akan ada putaran kedua atau tidak, itu juga harus dikalkulasi. Dan yang kedua adalah soal penghematan ya, penghematan anggaran itu. Yang pertama sebenarnya dari keseluruhan anggaran pemilu yang sudah disediakan oleh pemerintah, sudah disepakati oleh pemerintah, itu kan memang kita perlu untuk mengawal gitu ya, tingkat akuntabilitasnya ya. Mengawal bagaimana anggaran-anggaran pemilu itu memang betul-betul dilaksanakan sesuai dengan mandatnya gitu. Nah, akuntabilitas ini harus ditopang melalui dua prinsip gitu. Yang pertama adalah transparansi. Jadi anggaran-anggaran pemilu ini harusnya memang selalu dipublikasikan ya kepada masyarakat ya. Ada dashboard khusus yang menyediakan informasi
anggaran-anggaran penyelenggaraan pemilu ini, termasuk juga sumbangan-sumbangan kepada partai politik. Iya. Nah, itu yang selama ini memang menjadi ruang gelap gitu ya. Iya, betul, Mas. Yang sulit sekali untuk dilacak sebenarnya berapa dan dari mana sih sumber-sumber pendanaan dari partai politik itu. Apakah sudah memenuhi ketentuan undang-undang atau tidak. Nah, ini yang harusnya KPU misalnya sebagai penyelenggara pemilu itu membuat semacam kebijakan untuk mendorong seluruh partai politik itu transparan dengan membuat dashboard sumbangan-sumbangan mereka dari mana saja atau biaya-biaya yang digunakan untuk selama pemilu ini seperti apa, dana kampanyenya dan seterusnya itu harusnya ada dashboard khusus di masing-masing partai yang itu tersambung dengan dashboard yang dikelola oleh KPU. Sehingga semua transparan, semua adil gitu ya. Tidak ada sumbangan-sumbangan gelap yang selama ini menjadi perbincangan publik ya. Pertanyaan publik ya, Mas. Ini makin seru lagi. Aku mau undang ya, Mas, karena perbincangan kita semakin kayaknya perlu sekali nih melihat dari kacamata-kacamata yang lain, terutama kita mau undang hari ini ada pakar ekonomi. Teman-teman semua pasti kenal Indef. Nah, di tengah-tengah saya mana nih Mas Abra, boleh gabung, Mas? Kita akan banyak mendengar soal perspektif di ekonomi politik yang mungkin sudah diperlihatkan ya di dalam. Halo, Mas. Halo. Selamat siang. Aduh, seger aja nih. Siap. Seger aja. Yang kedua, karena ini ngomong soal anak muda tadi, gimmick politik ya, Mas ya. Jadi sasaran paling utama kayaknya buat kampanye capres cawapres gitu ya. Kita langsung tanya ke anak mudanya, oke kan? Jadi bagaimana sih dia sebagai sasaran gitu kan, sebagai yang nanti akan ditembak oleh busur panah para penguasa ini seperti apa gitu loh perasaannya. Ada Kak Nafi dari Formaci, tepuk tangan. Silakan Kak. Oke, halo. Kak Nafi, makasih ya udah datang ikut gabung di Fitra TV. Kita ngobrolnya biasanya emang serius, tapi harus santai ya, harus. Makasih udah datangin jauh-jauh. Oke, pengen tahu dong, kan KPU kan sudah rilis ya. Ternyata sebanyak 66, sekian juta pemilih itu dari milenial. Terus dari generasi Z-nya yang artinya mungkin tahun 2000 ke sini ya, berarti ya lebih muda lagi yang baru meletek banget lah gitu ya. Jadi pemilih itu ada 40 jutaan ya, sekitar segitulah ya. Nah, dirimu sebagai anak muda nih, perwakilan gitu ya. Gimana sih melihat sekarang strategi manuver-manuver dari masing-masing paslon gitu kan? Banyak gimmick politik ya, dari paslon 1 main selepet sarung gitu kan. Dari paslon 2 goyang-goyang gemoy. Dari paslon 3 itu apa namanya? Oh, salam 3 jari sebagai bentuk perlawanan ya, seperti di film apa tuh? Ya, itu. Jadi seperti di film-film action lah gitu ya. Nah, itu gimana Kak? Menurut Kak Nafi sendiri ya sebagai, terus penting nggak sih? Lebih penting mana ketimbang mereka mengedepankan keseriusan dalam menyampaikan gagasan-gagasannya gitu. Kita bener-bener pengen tahu banget. Jangan sampai asumsi ini dari beliau-beliau loh ya, aku masih muda. Gimana Kak? Jadi ini membahas terkait gimmick ya. Iya. Kalau teori gimmick sendiri tuh kok saya tuh lebih membahas gimmick itu saya padankan dengan teori citra gitu. Dimana teori citra sendiri itu menurut salah satu tokoh bernama Gunther Schweigger dan Michelia Adami itu mendefinisikan teori citra sendiri itu adalah bagaimana asumsi atau bagaimana gambaran masyarakat, dimana gambaran masyarakat itu tentang
siapa yang dipilih gitu, maksudnya entah itu yang dipilih atau kandidat yang dipilih ataupun maupun ininya programnya gitu. Tapi kalau menurut saya sendiri tuh gimmick sebagai kalau saya lihat itu ya gimmick itu perlu gitu. Kenapa? Perlu. Iya perlu. Bukan gimmick itu adalah strategi gitu, jembatan untuk media komunikasi untuk menyampaikan suatu gagasan gitu untuk ke masyarakat gitu. Karena kita sadari apa pendidikan politik masyarakat itu terlalu rendah gitu kan ya. Karena ya terus abis itu kalau kita jejeli sama gagasan-gagasan itu kurang masuk kan ya, kurang nangkep gitu ya. Maka dari itu kalau saya melihat tuh gimmick itu perlu karena untuk memutuskan suatu pilihan gitu kita tuh tidak melulu tidak melulu memilih itu karena adanya gagasan atau program-program politik gitu, tapi bisa jadi atau lebih kuatnya itu dipengaruhi karena adanya ini keterkesanan gitu atau karena adanya ini non rasional evaluation ini karakter gitu. Iya itu. Maka itu gimmick itu perlu untuk menarik suatu minat pemilih gitu. Tapi di sini maksud saya mendefinisinya gimmick itu perlu, tapi gimmick bukan gimmick yang gak bergagasan, tapi gimmick yang bergagasan itu perlu gitu untuk menjadi jembatan gitu ya. Maksudnya itu gimmick yang bergagasan, bukan gimmick yang gak bergagasan gitu ya. Nah, akhir-akhir ini di media sosial nih terakhir gimmick atau ya cara-cara pendekatan itulah ya kepada para pemilih. Kak Nafi nemuin yang terakhir di media sosial apa nih? Yang paling diingat gitu. Terus menurut Kak Nafi ini gimmick yang bergagasan nih. Itu ya apa yang paling diingat di media sosial sekarang? Kalau gimmick sampai saat ini belum ada gimmicknya bergagasan loh. Ya apa? Gimmick kayak apa? Gemoy gagasannya apa? Iya. Itu kan cuma untuk menarik masyarakat doang. Terus kayak sarung selepet sarung apa gitu gagasan nggak ada kan. Terus salam hangker apa gitu jari dari paslon ketiga itu juga ya menurut saya kalau di media sosial ini ya masih gimmick-gimmick yang ini sih nggak ada gagasannya gitu, belum ada gitu. Mungkin dari sini bisa ada gimmick yang bergagasan gitu ya. Harus dicarikan ya. Iya, yang bergagasan itu kayak apa? Berarti gimmick politik perlu ya gitu ya. Ya ini untuk pengantar menarik ya. Jadi itu untuk bridging mungkin ya Mas ya, yang masuknya bridging. Perlu ada gimmick sebagai komunikasi politik, baru kemudian masuk gagasan gitu ya. Aku mau nanya ke Mas Abra nih. Nah ini kan udah ada tanggapan. Gen Z ini milenial. Bukan milenium ya bukan ya? Dulu milenial ya kita. Milenial. Mas Abra, kalau dari pandangan ekonomi nih Mas, tadi aku udah nanya-nanya nih ke Mas Misbah ya soal ya evaluasi anggaran pemilu yang tahun lalu, terus kemudian apa sih yang menjadi penting saat ini untuk dipastikan dan yang paling urgent lah gitu ya. Nah aku mau nanya nih, tadi kan Kak Nafi udah melihat masing-masing paslon, kita kan nggak berat satu sisi ya, kita netral aja. Dan kalau dari sisi pandangan ekonomi Mas, itu mungkin outlook dan reflektif atau juga prediksi ya ke depan. Kalau Mas Abra mungkin udah baca masing-masing paslon visi misinya, itu seperti apa Mas? Dicitrakannya seperti apa gitu dari pandangan isu ekonomi sendiri gitu ke depan? Ya ini kan tadi menyambung lebih dahulu ya mengenai gimmick yang terlihat memang sangat kering ya, sangat hambar lah. Jadi makanya mungkin saya melihat itu bisa jadi adalah strategi ya untuk menarik perhatian ke konstituen ataupun ke pemilih yang mayoritas. Artinya yang pertama secara umum tingkat pendidikannya masih rendah. Kemudian yang kedua yang memang mereka tidak
punya concern yang cukup kuat terhadap substansi. Makanya mereka yang istilahnya yang renyah-renyah aja lah, yang renyah-renyah, yang intinya supaya mendapatkan engagement dari pemilih. Nah, memang kalau bagi sebagian kelompok ya, walaupun kelompok masyarakat dalam tanda kutip intelektual atau bahkan juga investor, itu mereka sangat butuh dengan gagasan, dengan program yang akan diusung masing-masing capres. Nah, ini kan memang kalau dari sisi ekonomi yang sangat terlihat itu terkontradiktif antara satu paslon dengan paslon lain. Ada yang mengusung tema keberlanjutan, ada yang mengusung tema perubahan. Nah, dua paradigma ini tentu akhirnya implikasinya adalah dari programnya, karena mereka harus menunjukkan apa yang berlanjut, apa yang berubah, ya kan? Betul. Masyarakat dan juga investor tentu juga punya concern, ada yang lebih sifatnya mungkin juga was-was ya. Mungkin makanya di dalam tahun politik ini banyak yang wait-and-see. Kami juga di Indef ya kemarin baru melakukan kajian outlook ekonomi 2024. Kita juga memproyeksikan bahwa ekonomi di tahun politik yang mestinya belanja itu masif, tetapi untuk konteks investasi akan ada sedikit rem lah, gitu. Akan ada wait-and-see. Makanya di proyeksi kita pemerintah memproyeksikan tumbuh bisa 5,3% tahun depan. Kita memproyeksikan sedikit lebih rendah 4,8%. Ya tadi karena memang banyak ketidakpastian gitu. Nah, yang kedua kalau kita cermati dari masing-masing dokumen visi misi masing-masing capres ya, memang sangat terlihat ambisius ya, terlihat bahkan terkesan tidak realistis. Misalkan ya target pertumbuhan ekonomi di ketiga calon itu ditargetkan bisa tumbuh rata-rata per tahun 5,5 sampai 7%. Padahal realisasinya ya itu selalu rata-rata selama 5 tahun terakhir di bawah 5% gitu. Dan ini kan yang perlu jadi pertanyaan banyak pihak adalah di balik angka-angka tadi ya, target pertumbuhan ekonomi, bahkan target tingkat kemiskinan, penurunan pengangguran itu sangat muluk sekali. Nah, itu nggak terlihat langkah-langkah konkret kan kayak apa gitu. Misalkan industri mana yang mau dibangun. Karena sekarang ini kritiknya terhadap perkembangan ekonomi di pemerintahan saat ini adalah meskipun investasinya nilainya meningkat signifikan, tetapi ternyata itu hanya terkonsentrasi ya di industri padat modal. Artinya dalam konteks kualitas investasi itu tidak tercermin. Nah, dari data yang bisa kita tunjukkan misalnya di tahun 2013 1 triliun investasi itu bisa menyerap kurang lebih 5.000 tenaga kerja. Tetapi di tahun 2021 lalu 1 triliun dengan nilai yang sama itu hanya sekitar 1.500. Artinya terjadi penurunan. Jadi intinya kita tidak bisa hanya lihat dari sisi angka investasi tumbuh besar atau terjadi program hilirisasi, tetapi bagaimana tadi kualitas investasinya untuk menyerap tenaga kerja. Itu baru dari satu aspek, belum kita bicara bagaimana investasi itu bisa meningkatkan penerimaan pajak, nanti kalau kita bicara budget, kemudian bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, IPM kita, dan lain sebagainya. Jadi memang banyak tantangan yang terkait dengan ekonomi, yang itu tidak bisa dijawab hanya dengan dokumen di janji visi misi capres cawapres gitu. Memang perlu kita uji lagi langkah konkret itu kayak apa gitu. Makanya dibutuhkanlah debat capres cawapres. Butuh ya? Butuh. Oke. Jangan online ya? Jangan online. Jangan online. Jangan diwakilkan. Iya. Oke, menarik. Dari Mas Misbah dong pengen nanya lagi. Kalau masing-masing mau ada pertanyaan juga nggak apa-apa ya, santai aja kita. Tadi kan Mas Abra sudah memprediksi ke depannya gitu, Mas. Nah, boleh nggak sih Mas sedikit track record kalau dari masing-masing paslon ini mungkin ada catatan Fitra terkait masing-masing paslon ini gitu ya, track recordnya. Terus kemudian juga kita kan juga sebentar lagi mau rilis Mas, kayak semacam profiling lah ya Mas ya, profiling masing-masing tim saya sekarang itu kan berpengaruh ya Mas ya. Seberapa banyak, ternyata ini banyak banget nih pengusaha nih, pengusaha ya kan di paslon ini, wah berapa banyak pengusaha. Nanti ditanggapin lagi nih sih sama Mas Abra, gimana Mas Misbah? Kalau dari ketiga paslon ini memang kalau baca visi misi yang sebagaimana disampaikan tadi itu memang relatif agak ya bisa dikatakan terlalu optimis. Gitu, dengan basis kondisi yang saat ini ada gitu kan, mesti berangkatnya dari baseline yang ada sekarang gitu kan.
Terus beberapa hal memang terkesan terlalu optimis gitu ya. Tetapi dalam konteks misalnya bagaimana perbaikan tata kelola anggaran misalnya, itu memang belum tercermin di dalam kalau kita baca visi misinya. Itu memang mesti kita pastikan ketika debat nanti. Yang debat kedua kalau nggak salah tentang ekonomi ya, bagaimana keberpihakan anggaran terhadap kelompok masyarakat kecil gitu ya, kelompok masyarakat rentan, bagaimana tata kelola APBN, APBD-nya dan seterusnya, itu ada di debat kedua. Nanti kita pengennya itu betul-betul substansial gitu ya, yang disampaikan oleh pasangan calon ya, 3 pasangan calon ini gitu. Nah, yang dimension betul-betul itu memang ketiga-tiganya ini sebenarnya itu adalah anti korupsi. Komitmen anti korupsinya muncul di visi misi itu. Tetapi seperti apa langkah-langkah agar korupsi ini tidak lagi menjamur, apalagi ada kemarin itu kan indeks persepsi korupsinya korupsi, juga jeblok kan Indonesia gitu ya, turun sangat drastis gitu ya. Nah, ini kan perlu langkah-langkah strategis yang memang harus terukur gitu. Tidak hanya jargon-jargon gitu, tidak hanya jargon-jargon, tetapi memang harus ada roadmap yang jelas seperti apa regulasi yang harus ada. Selama ini kan kelemahan paling mendasar itu kan karena regulasi, perubahan undang-undang KPK misalnya, itu yang menyebabkan ya KPK saat ini seperti itu kondisinya, BPK saat KPK ini kondisinya seperti ini. Ini kan dua lembaga pengawas keuangan gitu ya, yang ya kita harapkan betul-betul menjadi lembaga integritas, menjaga gawang, ternyata fungsinya dilemahkan. Lemah gitu, mengalami pelemahan yang luar biasa. Jadi aspek regulasi itu menjadi sangat penting. Yang kedua memang penguatan kelembagaan. Jadi mulai dari proses rekrutmen pimpinan-pimpinan KPK, BPK, atau sekarang ini kalau di internal pemerintahan itu kan ada inspektorat. Yang mereka mengawasi secara internal ya, sebelum diaudit oleh lembaga eksternal kayak BPK atau KPK gitu ya. Tetapi kelembagaan internal ini, internal pemerintah, inspektorat ini seperti apa yang selama ini dalam tanda petik itu selalu kecolongan ya. Ini gimana nih pengawas internalnya gitu kok? Tahu-tahu ada keluar kasus langsung heboh gitu kan. Dan Rafael Alun misalnya itu nilainya besar banget dan orang langsung kaget itu ini gimana ini persoalan-persoalan di internal pemerintahan yang katanya sudah melakukan reformasi birokrasi gitu. Nah, itu yang menurut saya juga penting nanti untuk dipastikan ya, seperti apa sih roadmap tata kelola anggaran, mengelola APBN, APBD ini agar dia bisa lebih transparan, bisa lebih partisipatif, dan terutama akuntabel dan kredibel. Nah, kredibilitas anggaran ini yang menurut saya sangat penting untuk betul-betul kita jaga bersama-sama gitu ya. Masyarakat sipil, teman-teman mahasiswa ini juga harus ngawal nih. Harus kita pantengin betul ini anggaran gitu ya, agar tidak ada lagi penyelewengan ke depannya. Oke. Tadi sebelum Kak Nafi, Mas Abra masuk, ada masukan yang menarik dari Mas Misbah, ini penting ya. Bagaimana kita mengawal supaya ada satu platform yang di situ isinya ya arus tata kelola anggaran ya, terutama sumbangan untuk parpol gitu kan. Dashboard, terus kemudian penyalurannya seperti apa sampai ke evaluasinya ya, pelaporan gitu. Nah, aku ingin tanya, kalau anak muda sendiri nih, Kak Nafi, anak muda sendiri males nggak sih untuk ngurusin atau ikut mantau gitu ya, sesuatu yang sifatnya ya sangat strategis dong dan buat kepentingan kita semua gitu kan. Sekarang kan tapi apa-apa kan kita teknologi ya, kebaruan teknologi, AI apa segala macam ya kan, sudah semakin mutakhir lah gitu. Tapi anak muda mager nggak sih untuk ikut-ikutan memantau gitu kan? Nanti pemerintah udah ada dashboard gitu. Karena kan yang aktor yang paling banyaknya kan anak muda kan Mas gitu.
Nah gitu, mungkin generasi Mas Abra, Mas Misbah nanti kan akan berganti gitu. Nah kesian. Ini ada muda ini, Bra. Saya itu ini masih istilahnya quarter life crisis. Gila ya. Nah itu gimana nih Kak Nafi? Mungkin kan di circle-nya Kak Nafi ya sama teman-teman gitu kan ya. Iya. Kalau kita lihat kan media sosial anak muda tuh sekarang kan unik-unik loh Mas, gitu kan. Ada yang dia punya media sosial tapi nggak punya postingan tuh, no postingannya ya kan. Padahal kalau mau lamar kerja itu HRD melihat track recordnya di media sosial, gimana bisa lihat ya postingan. Itu hal-hal yang sebenarnya bagi generasi mungkin ya kelahiran kami lah gitu ya, itu jadi sesuatu yang abu-abu sebenarnya Kak gitu. Termasuk yang sekarang lagi mengemuka juga gitu. Emang gimmick politik itu cukup menarik nggak sih buat anak muda gitu kan? Lebih menarik mana sama politik gagasan? Dan yang tadi gitu, dalam upaya, ini kan upaya partisipasi anak muda kan gitu, dalam melakukan pemantauan segala macem. Itu mager nggak? Males nggak gitu? Gimana menurut Kak Nafi sendiri gitu ya? Kalau kita lihat dari karakter Gen Z itu kan emang dunianya tuh berputar dinamis banget. Gadget gitu loh. Iya, betul. Bangun tidur gadget, iya. Kemana-mana gadget gitu kan. Maksudnya kayak masa depannya itu ya menentukan dari gadget itu. Tapi kalau untuk memantau arus anggaran gitu. Nah, kalau mungkin sebagian orang ada yang malas lah ya, karena ya emang ini udah ketergantungan gadget, dia itu lebih sering ini scroll yang nggak penting gitu ya. Tapi kalau mungkin untuk sebagian lain ya termasuk dari formaci lah ya. Pasti ya. Iya pasti itu ya. Mungkin tuh nggak males gitu. Itu emang tugas kita gitu. Kita menyadari kalau kita tuh generasi penerus bangsa gitu ya. Siapa lagi yang akan menggantikan kalian gitu kan? Sudah mau dikudeta ya. Iya deg-degan nih. Iya, siapa lagi gitu kalau bukan kita. Jadi ya kita tuh memiliki kesadaran gitu akan gimana Indonesia kedepannya itu. Kalau untuk malas atau enggak sebenarnya enggak gitu. Kalau untuk berbicara yang remeh-temeh tentang lifestyle ataupun berbicara tentang hobi apa yang viral atau tentang misalnya ada gimmick inilah ya. Kita ya ngomongin tentang itu juga, tapi kita juga ngomongin tentang yang substansi gitu. Kita kalau di forum diskusi sendiri kita membahas Heidegger gitu, kita membahas yang tokoh-tokoh filsuf ya. Iya, tokoh-tokoh filsuf, tokoh sosial gitu kan ya. Jadi kalau menurut saya untuk memantau gitu jalannya anggaran atau biar nggak terjadi kebocoran, kita nggak malas. Yang penting kita tuh biasanya kan kalau anak muda mau nyemplung di dunia politik atau di dunia ini kan biasanya diremehkan gitu. Pasti anak kecil gitu loh. Harusnya anak muda ini ya harus dikasih kepercayaan gitu loh. Biar kita juga punya aksi gitu loh. Iya, aksi gitu untuk menyumbangkan gagasan. Ataupun menyumbangkan otak atau menyumbangkan tenaga gitu untuk mengawal ini negara kita gitu. Dari sekarang penanamannya gitu. Jangan kalau udah tua baru dikasih ini kepercayaan telat gitu. ya, telat itu namanya. Udah kolot gitu kalau. Siap. Terus kan anak muda tadi karena menarik tadi ya pas bilang dikasih kepercayaan dong misalnya gitu ya. Itu kepercayaan ketika sudah dikasih. Terus butuh privilege lagi nggak yang lain? Butuh nggak menurut dirimu? Anak muda ini kan banyak nih, terus cerdas-cerdas, unggul dan sebagainya. Tapi ada faktor lain nggak sih? Aduh, saya nggak punya privilege nih. Kalau nggak punya, kan sekarang lagi musim ya. Kalau nggak ada privilege nggak akan insecure. Nah, itu berpengaruh nggak? Aduh ya, sebenarnya saya bisa, tapi jadi insecure gitu. Gimana? Kalau pengen tahu dong sendiri itu ya tergantung orangnya sebenarnya. Kalau orangnya pede-pede aja, gue bisa gitu. Saya bisa gitu tampil dimanapun gitu. Nggak harus anak orang kaya harus punya belakang kita tuh harus punya jabatan, nggak kayak gitu sebenarnya. Kita tuh harus yakin sama diri kita sendiri, kita mampu gitu. Nggak tergantung privilege apapun gitu. Maksudnya ya gitulah. Perempuan calon pemimpin bangsa. Perempuan ya Mas ya kan. Terus anak muda biar nggak ikut arus gimmick politik tadi tuh. Kan tadi asik tuh ya Mas ya, Mas Abra ya. Sebagai bridging lah.
gimmick yang bergagasan. Oh, itu keren banget. Itu gimana sih biar nggak ikut arus? Saya mengklaim Tips lah dari dirimu. Saya mengklaim gimmick politik itu perlu, bukan harus dijauhi kan. Betul, dari sepakat. awal kan sudah gimmick politik itu perlu karena politik tanpa gimmick itu kurang menarik gitu. Tadi kan yang tadi awal saya menjelaskan itu kan awal saya berbicara itu kan karena minimnya pendidikan politik kan maka untuk menjadi perlu ada cara masuk ya, ini kan pintu masuk ya gimmick gitu. Jadi menurut saya gimmick itu jangan nggak dijauhi, tapi gimmick itu di model lagi yang bergagasan gitu. Jangan cuma gimmick-gimmick yang tadi garing tadi kan diisi substansi ya. Diisi substansi gitu. Satu perlahan lah gitu maksudnya. Saya sepakat, apalagi kan pikiran-pikiran anak muda itu kan masih perlu dibentuk, perlu banyak input yang banyak. Kalau diisi sesuatu yang positif, yang bergagasan tadi kan, wah akan jadi keren banget. Ada tanggapan dari Mas Abram mungkin? Saya tertarik dengan konteks tadi gimmick, ketertarikan anak muda dengan agenda-agenda strategis ya. Tadi kalau mungkin analogi saya nih, gimmick itu ibarat mecin. Penyedap rasa. Jadi supaya orang tertarik ya untuk mengunyah sesuatu produk. Nah, cuma masalahnya jangan sampai mecin yang banyak. Jadi harus makanan sayurnya sedikit gitu. Sayurnya sedikit ya. Iya, sayur sedikit. Jadi itu ibarat politik, ibarat makanan ya, substansinya itulah gizi kita. Asupan gizinya harus lebih banyak. Mecinnya atau gimmick tadi hanya lengkap aja. Nah, dalam hal itu saya pikir gimmick untuk menarik anak-anak muda untuk tertarik dengan permasalahan pembangunan, masalah politik, ekonomi itu penting. Nah, tinggal bagaimana kita mengemas nih. Nah, tadi adanya inisiatif untuk membuat platform ataupun dashboard mengenai literasi digital, literasi budget anggaran itu saya pikir cukup penting. Karena kan kita tahu publik netizen kita terkenal kritis di dunia, netizen terjulit di dunia gitu. Jadi kalau ada bahan bakunya untuk bisa dijulitin, untuk bisa dikritisi, saya pikir dengan sendirinya mereka akan setiap hari memantau nih anggaran kita sudah tepat atau belum, sudah alokasinya sudah tepat atau belum, apakah anggaran ini punya dampak secara langsung buat anak-anak muda, gitu. Terjadi inefisiensi di sebelah mana, itu saya pikir dengan sendirinya ya rasa daya kritis dari anak muda itu akan muncul gitu. Tinggal tadi mengemas dalam bentuk infografis, misal dalam bentuk dashboard dan sebagainya. Itu pasti anak muda itu akan tertarik ya, pada dirinya akan tertarik lebih populer ya Mas. Karena ketika kita bicara isu-isu berat tadi memang agak cukup kurang menarik karena terkesan ya ini hanya bahasan-bahasan yang elitis ya, eksklusif, berat-berat gitu, eksklusif itu nggak membumi, padahal itu punya dampak langsung. Kebijakan politik anggaran itu punya dampak langsung ke anak muda. Apalagi kan kita tahu dari masing-masing capres ini janjinya pasti janji-janji politis. Janji politis misalkan ya pemberian makan siang gratis, kemudian ada yang ingin susu buat ibu hamil, ada ingin pembangunan infrastruktur masif, pembangunan kereta di luar Jawa dan pokoknya masing-masing capres pasti punya janji politis lah. Nah, itu kan punya implikasi secara langsung ke anggaran. Nah, kita harus juga jeli apakah memang realistis program-program BBM gratis juga Mas ya. BBM gratis gitu. Jadi apakah program-program populis itu tuh bisa nggak sih dilaksanakan dari anggaran kita? Kalaupun bisa, apakah dipaksakan atau enggak gitu? Anggaran kita tuh apakah akan dikorbankan? Karena kan kita APBN kita juga anak muda harus tahu juga ada limit, ada budget constraint, ada defisit terhadap PDB-nya dibatasi maksimal 3%. Sedangkan kebutuhan untuk pembangunan di semua sektor itu masih tinggi. Nah, artinya apa? Artinya kan kita harus melihat masing-masing baca pres tadi prioritasnya kemana. Jangan sampai kita terhipnotis seakan-akan semuanya bakal dibangun, bakal dimajukan tanpa melihat adanya constraint. Nah, masalah gimmick tadi juga jangan sampai kita tersandra atau terhipnotis lah. Anak-anak muda harus bisa ketika sedang diuji nih nalar akal sehat kita dengan gimmick-gimmick tadi segera terbangun. Kita balik lagi ke laptop bahwa ini ada hal-hal yang bisa jadi banyak yang tertutupi gitu dalam hal anggaran pembangunan kita gitu, Mbak. Itu jadi satu hal yang lucu sih ya Mas ya. Ya kayak saya sama Mas Yusuf sehari-hari gitu ya Mas di anggaran.
Jangan-jangan ini janji politiknya ya BBM misalnya gratis cuma sebulan doang iya. kayaknya. Nggak tahu betul. Setelah itu berubah lagi gitu kan. Yang penting udah terlaksana kan. Iya, yang penting terlaksana gitu ya. Bahkan gratis juga bisa jadi sebulan. Cuma sebulan. Oke, ini menarik. Aku pengen dong, ini kan juga sebelum nanti kita ini ya minta pesan-pesan dari sesepuh ya kepada anak muda. Iya, benar. Pengen tahu nih pandangan Kanavi atau sebelumnya Mas Misbah dulu terkait ini Mas. Apa? Ya kan kita bicara nanti calon berkuasa yang notabene-nya memimpin Indonesia dengan banyak pulau, desa. Nah, ini isu apa namanya? Desa juga jadi satu skup yang sekarang kan juga jadi apa ya, isu yang panas banget nih Mas ya, gitu ya. Ya di samping apa namanya ajuan yang pemanjangan jabatan kepala desa ya gitu. Tapi sejauh mana sih cara gitu Mas, cara agar Indonesia dimulai dari desa gitu, dari tempat yang paling rural gitu kan, itu bisa ikut memantau, berpartisipasi, memastikan pemilu gitu ya, dan juga ya tadi gitu sama-sama ikut memastikan dari sisi realistis soal penganggaran gitu ya kan Mas ya, apalagi desa kan punya otonom sendiri gitu ya, itu kayaknya penting Mas untuk kita sampaikan gitu ya. Iya. Dulu ya, bentar ya. Betul. Enggak. Cie, masuk nggak ini? Oh lagi di. Belum digulanya. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih. Oke, thank you so much. Makasih Frida. Oke, tadi balik lagi pertanyaanku itu tentang ya bahwa Indonesia yang perlu dipahami narasi-narasi kampanye politik itu kan bukan cuman buat orang-orang yang urban ya Mas ya, urban di ya wilayah-wilayah yang dekat dengan ibu kota ya Mas ya. Tapi justru gimana nih gagasan ini tuh harus dijaga betul di lingkup paling terkecil, paling terluar dari Indonesia justru gitu. Let's say di desa gitu kan, desa kan punya otonomi desa ya lewat undang-undang desa, punya dana, punya keleluasaan yang luar biasa. Tidak jarang juga desa tuh jadi incaran kan, incaran ya bahan untuk kampanye ya Mas, terus juga incaran apa ya, ya hal-hal yang sifatnya intrik lah gitu ya, dijadikan intrik-intrik gitu ya. Mungkin gimana tanggapan Mas Misbah untuk melihat fenomena ini gitu? Ya, kalau dalam perspektif pembangunan itu kan memang kesenjangan termasuk juga tingkat kemiskinan itu kan adanya di desa gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya memang harus menjadi perhatian khusus ya para calon presiden dan wakil presiden ini. Kalau dulu ada tagline membangun dari pinggiran. Nah, itu menurut saya komitmen yang ditangkap oleh publik dan nyatanya mendulang suara juga kan. Pak Jokowi menjadi menang 2 kali itu 2 periode. Nah, tapi prinsipnya bahwa desa ini memang jangan ditinggalkan. Dan memang harus difokuskan ke sana karena tadi itu bahwa tingkat kesenjangan di Indonesia ini itu kan memang daerah-daerah yang terluar ini ya, terutama daerah-daerah kepulauan itu juga mestinya menjadi prioritas karena mereka secara akses apapun ya, akses informasi, akses transportasi gitu ya, akses media sosial dan seterusnya itu memang terlambat gitu ya, kurang gitu. Nah, itu yang mesti harus dijadikan menjadi prioritas oleh para pasangan calon presiden wakil presiden ini untuk menjadi apa ya target paling utama di dalam visi misi mereka, visi misi pembangunan mereka gitu ya. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini sudah berjalan kan. Nah, bagaimana desa itu diberi kepercayaan untuk membangun dirinya sendiri melalui berbagai kebijakan gitu ya. Ada undang-undang desa gitu ya. Terus ada dana desa, ada alokasi dana desa yang itu sebenarnya bisa dikemas untuk mendorong bagaimana desa bisa lebih mandiri. Nah, intensitas ini yang seharusnya terus diperkuat gitu ya.
Dan saya rasa juga pemerintah desa dan masyarakat desa ini harus betul-betul sadar gitu ya, bagaimana ketika mereka diberi kepercayaan itu bisa betul-betul mengelola anggaran mereka juga. Karena ini kan jebakannya juga banyak ya. Jebakannya banyak gitu. Karena mengelola dana semakin tahun semakin besar itu kan jebakan penyimpangannya juga tambah besar gitu ya. Makanya tidak heran sekarang ini juga banyak kepala desa yang terjerat kasus korupsi misalnya. Itu kan memang menjadi fenomena saat ini. Nah, jadi penguatan di aspek hukum ya, penguatan hukum, terus kemudian juga regulasi terkait dengan keberpihakan kepada masyarakat desa, dan yang terpenting adalah memperkuat kapasitas masyarakat desa dan pemerintahan desa. Itu yang menurut saya masih butuh ya, melalui kepemimpinan ke depan ini. Kalau pandangan dari Kak Nafi gimana Kak? Kan anak muda juga pasti banyak sekali ya kalau kita kunjungan ya Mas ya ke desa gitu kan, ke daerah itu, wah itu udah langsung melihat bahwa potret yang sebenarnya di Indonesia yang perlu banyak sekali mendapat perhatian yang Mas bilang itu ya di desa gitu, pemuda desa. Belum lagi gimana caranya ini mengajak pemuda-pemuda desa yang mungkin mereka juga sebenarnya aktif ya bermedia sosial gitu kan Kak ya. Tapi gimana ya caranya biar pemuda-pemuda desa ini juga berpartisipasi aktif lewat pembangunan desa gitu ya. Dan itu tadi gitu, kalau kita bicara gimmick-gimmick politik yang sekarang dimunculkan, gimana ya tantangan apa aja gitu kira-kira kalau misalnya di daerah-daerah ini supaya anak-anak mudanya nggak masuk ke jeratan gimmick yang tidak bergagasan itu tadi. Pandanganmu gimana Kak melihat fenomena ini? Kalau berbicara tentang desa, saya pribadi dari desa gitu ya. Betul, saya juga sama. Iya, dari desa gitu. Ya. Menurutku tuh desa itu kalau jangkauan kita tuh kurang gitu. Apalagi banyak orang yang merantau gitu ya kan. Padahal sawah luas tapi pupuk mahal, terus hasil panen juga murah, relatif murah gitu tuh mendorong mereka tuh untuk keluar dari desa gitu. Sebenarnya itu desa tuh harus anggarannya dikelola dengan baik gitu, biar karena maksudnya dikasih lapangan kerja kayak atau apa kayak biar mereka tuh tidak pikir anak mudanya itu tidak pikiran keluar mulu gitu. Biar anak mudanya ini fokus sama desanya, membangun lebih maju desanya gitu ya. Tapi kalau berbicara tentang supaya anak muda di desa itu tidak terpengaruh sama gimmick politik yang tak bergagasan ya, gimana ya? Berbicara tentang desa itu absurd gitu menurut saya ya. Iya, maksudnya kenapa saya sampai sini ya karena emang saya melihat di desa itu apa ya Kak ya? Lamban itu ya. Iya, lamban gerakannya, terus pemikirannya, teknologi juga gitu ya. Saya bahkan tuh saya itu 30% dari 100% teman-teman saya yang merantau gitu. Maksudnya dari teman-teman seangkatan saya gitu ya. Mereka lebih milih kerja di rantau, terus lebih menikah gitu. Tapi kalau saya pengen melihat kehidupan di luar gitu ya. Tapi kalau berbicara tadi harus pada politik gitu. Pada politik gitu ya, biar tidak terdistrak sama gimmick yang gak bergagasan gitu ya. Apa ya? Tapi kalau dilihat dari Kak Nafi sendiri kan berarti kan Kak Nafi ini sudah memilih ya Mas ya, sudah memilih bahwa ada standing position, pendidikan itu penting nih gitu kan. Nah itu yang memang berarti kan jadi tadi dari 100 hanya 30% ya. Jadi memang 30% yang di antara pemuda-pemuda yang lain yang mungkin lebih memilih bekerja kemana. Iya. Tenaga kerja luar juga mungkin banyak. Iya, banyak yang merantau keluar gitu. Karena mereka Jawa Tengah sini ta? Iya, saya orang Jawa Tengah ini. Iya. Lubes.
Pati. Oh, Pati. Iya, Pati. Iya, itu fenomena-fenomena yang ada di desa. Kayak kalau ya saya merasakan sendiri gitu ya. Maksudnya kayak tadi mereka tuh kayak frustasi gitu. Desa ngapain yang dulu ya Allah gitu. Yang penting kan pantau gitu kan ya. Itu akhirnya desa itu harus jadi perhatian khusus pemerintah gitu menurut saya sih ya. Karena lapangan kerja jarang, pengangguran masih banyak. Masih banget pengangguran, masya Allah itu teman-teman saya gitu ya. Terus habis itu sebenarnya itu tapi tidak menutup kemungkinan kalau orang desa itu bisa memiliki gagasan ataupun memiliki power gitu ya untuk bisa sukses gitu. Nggak menutup kemungkinan tuh. Yang penting tuh mereka itu mikirnya saya sukses itu harus dari mana gitu loh. Maksudnya nggak ada sokongan dari orang tua juga kan, jadi ya kemiskinan banyak. Mungkin boleh ditanggapi dan sekaligus mungkin sekalian juga nanti dari Mas Abra, terus nanti Mas Misbah gitu ya. Kanafi juga boleh statement. Apa yang pesan apa lah ya yang mau diberikan terutama kepada pemilih-pemilih muda nanti ke depan gitu ya Mas ya. Dan apa yang dimention paling utama bagi para tim ses ya. Itu aja Mas. Jadi tadi terkait dengan fenomena pembangunan di desa dan adanya dana desa, undang-undang desa, itu kan semangat utamanya adalah bagaimana proses mobilisasi vertikal itu itu bisa berjalan ya dengan adanya kehadiran negara, peran negara melalui dukungan anggaran, dukungan kelembagaan. Jadi memang pembangunan di desa akan berhasil jika tadi pemberdayaannya itu berjalan ya, karena instrumen dukungan anggaran sudah ada, dana desa. Kemudian secara kelembagaan ada yang kita kenal badan usaha milik desa, BUMDes, di mana di situ disupport oleh dana desa. Kemudian juga ada instrumen atau kelembagaan di desa seperti misalnya koperasi, kelompok tani dan sebagainya. Jadi kalau secara infrastruktur ya, infrastruktur anggaran, infrastruktur kelembagaan kita sudah memadai. Memang tadi penyakitnya adalah dalam hal pelaksanaan tata kelolanya masih terjadi penyimpangan, fraud. Nah, oleh karena itu memang pada akhirnya justru anak-anak muda di desa sendirilah yang punya kewajiban untuk mengawal proses pembangunan di desa tadi. Nah, ketika melihat ada keanehan ataupun kerusakan tadi karena adanya oknum-oknum di desa, justru anak mudanya di tempat itulah yang harusnya menyuarakan, memperjuangkan untuk supaya anggaran dana desanya, kebijakan pemerintah di daerah maupun di desa itu bisa berjalan. Nah, kalau pemuda-pemuda di desanya sendiri adalah apolitis atau skeptis, ya atau nggak mau mengambil resiko, cuek, ya selamanya di desa hanya menjadi objek aja ya Mas ya, hisap saja. Jadi yang terjadi adalah anak-anak muda keluar. Terjadi urbanisasi. Dan ini kan terkonfirmasi juga dari misalnya di desa ini kan motor penggeraknya salah satu sektor pertanian. Sekarang anak-anak muda sudah mulai banyak yang tidak tertarik untuk menjadi petani. Nah, image petani yang terkesan sektor yang sangat tua, terus tertinggal ini tidak sama sekali tidak menjadi minat buat anak muda. Padahal pertanian sekarang kan sudah maju dan adanya teknologi, adanya riset dan sebagainya. Nah, memang inilah yang harus didorong, bagaimana potensi pembangunan daerah baik sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan sebagainya itu harus difokuskan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga tadi anak-anak di pedesaan ya tidak kehilangan semangat ataupun merasa pesimis dengan masa depan. Kan ini kan persoalan mindset ya. Bagaimana mereka merasa kayaknya nggak ada harapan nih di desa karena lapangan kerjanya minim. Ya bagaimana nggak minim kalau tadi pembangunannya nggak fokus di daerah. Nah, yang terakhir ya ini juga akhirnya menjadi agenda mendesak baik bagi capres maupun tim-tim di sekelilingnya untuk ya jangan sekedar menyodorkan gimmick-gimmick tidak substantif tadi. Nah, jadi harus, saya pikir juga konteks pedesaan ini agak termasuk area yang minim dibahas. Betul. Minim padahal seksi banget ya Mas. Padahal seksi karena mayoritas kantong suara di desa. Kemudian juga masalah terbesar kemiskinan kesenjangan di desa. Masih di pedesaan. Masalah sektor pertanian. Di pedesaan.
Nah, ini desa ini harus menjadi salah satu fokus concern untuk para tim ses menggarap ya, memberikan program-program yang konkret ya, dan juga terukur kondisi sisinya apa 5 tahun ke depan seperti apa. Saya pikir itu yang cukup penting lah di kita kawal bersama. Oke, mantap Mas. Dari Mas Misbah. Ya, kalau saat ini memang terkesan ya dari ketiga calon pasangan presiden wakil presiden ini kan memang dari visi misinya memang meskipun mengusung perubahan dan mengusung keberlanjutan gitu ya, percepatan itu sebenarnya tidak jauh berbeda gitu. Perbedaannya tidak terlalu mencolok gitu ya, yang tetapi memang tadi itu bahwa visi misi yang sudah dirumuskan itu memang seharusnya ada rumusan roadmap yang jelas. Meskipun itu kemudian disampaikan kepada publik melalui gimmick tadi itu ya, melalui berbagai pesan yang ringan. Karena sekarang banyak platform media yang memang mencoba untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan itu lebih ringan gitu ya, lebih populis gitu ya, lebih bisa dimengerti oleh masyarakat di semua lapisan gitu ya. Itu memang PR-nya, tetapi memang tadi bahwa meskipun ya gimmick politik itu ya tidak haram gitu ya. Boleh-boleh saja, tetapi memang kadarnya memang harus dikurangi gitu ya. Yang justru penting untuk dikembangkan itu adalah selain debat capres-cawapres ini juga harus debat tim suksesnya kalau perlu. Karena pemikiran-pemikiran dari apa namanya calon-calon ini kan kebanyakan juga iya dirumuskan di situ, Mas. Di belakang mereka gitu. Nah itu. Nah kalau perlu mereka suruh debat dan masyarakat memantau dan melihat seperti apa sih basic pemikiran dari masing-masing capres-cawapres dan orang-orang di belakangnya itu. Gitu. Saya rasa itu. Karena ada sesuatu yang sangat besar Kak ke depan gitu kan 2024. Jadi gimana ya? Ini juga tokoh-tokohnya juga kuat-kuat ya Mas ya. Perlu kita akui ya Mas Misbah ya. Paslon 1, 2, 3 itu kan kuat-kuat semua dan populer dan sudah cukup lama lah ya dikenal oleh publik kan gitu. Tantangan mereka ke depan kan juga cukup berat juga nih gitu ya. Ya ada banyak agenda-agenda nasional yang sekarang belum selesai, yang entah nanti berubah atau dilanjutkan gitu. Kalau pandangan dari Kanafi sebagai anak muda sendiri gitu ya, di mana sih kekosongan-kekosongan atau tempat-tempat apa yang perlu sekali diisi oleh anak muda selain sebagai pemilih ya. Nanti kan sebagai pelaku nih, sebagai subjek pembangunan nih. Nah itu apalagi kritis banget kan, gitu kan? Gimik yang bergagasan, itu keren, itu akan jadi judul. Itu gimana Kanafi untuk dirimu melihat ke depan itu seperti apa gitu, pertempuran politik ya, dan pascanya loh ya, pasca pertempuran politik ya, kira-kira wah anak muda harus ikut menjamin perdamaiannya nih, jangan sampai abis ini kan jadi gontok-gontokan ya Mas ya, itu yang suka terjadi tuh. Gimana Kanafi? Oh ya, maksudnya untuk setelah harapan ya, maksudnya ya kalau kita melihat apa visi misi yang dirumuskan para calon cawapres ini kan masih sekedar janji-janji gitu ya, janji manis yang ditawarkan kepada rakyat gitu kan. Kita tuh belum tahu gimana cara merealisasikan apa keinginan mereka, janji-janji ini gitu loh. Terus dapat biaya dari mana gitu kan. Sedangkan kalau untuk keberlanjutan program yang sekarang kan udah banyak banget itu, tambah program mereka gitu kan, itu nggak tahu biaya dari mana gitu. Mereka akan mewujudkan atau merealisasi apa tadi keinginan atau visi misi mereka ke depannya. Kayak seperti misalnya tuh lucu, maksudnya kayak pembagian susu gratis, makan siang gratis itu menurut saya tuh lucu sih ya. Aneh gitu ya. Apalagi kalau sekarang kan BLT gitu, BLT aja nggak merata gitu kan. Terus habis itu banyak yang mendapat BLT tuh yang sebenarnya itu dia mampu gitu. Banyak yang yang nggak mampu malah nggak dapat gitu. Iya, nggak tepat sasaran gitu. Nah, terus kalau
kalau saya memandang BLT sendiri itu sebenarnya ini sih mending daripada dikasih untuk uang gitu atau beras bantuan gitu tuh mendingan itu BLT ini dialokasikan untuk suatu lapangan kerja gitu. Biar kalau cuma dikasih doang kan kita dinina-bobokkan sama nanti juga dapat gitu kan. Tapi kalau kita dikasih lapangan kerja kan kita dapat, kita berdaya, kita produktif, nggak cuma makan doang gitu kan ya. Kayak gitu menurut saya. Harapannya bagi anak muda, saya akan seperti ini misalnya gitu, gimana tuh, Mbak? Saya dan teman-teman saya tuh harus melakukan ini gitu, gimana? Terakhir dong. Saya akan melakukan perubahan gitu ya. Bukan kata kampanye, bukan ya? Bukan. Ya, saya akan saya sama teman-teman akan membantu mengawal, menggiring entah dari tulisan ataupun dari demo, aksi gitu ya, untuk perbaikan Indonesia ke depan. Untuk menuju katanya Indonesia Emas 2045. Siap kita. Oke. Siap kalau kita dikasih umur panjang kan ya. Ya tadi siapa yang akan urusan kalian gitu. Iya, pasti kita. Oke. Makasih banyak, Kak Nafi, makasih banyak, Mas Bima makasih banyak, Mas Abra, obrolan yang seru banget. Ya, ini kan kita di penghujung tahun ya, sibuk sekali. Makasih banyak juga untuk waktunya.